Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'da. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan coba berbagi sedikit faedah yang berkaitan dengan fikih puasa Ramadan dalam kitab ini, Mukhtasar Ahkamus Syiyam ya, pada halaman 19 ini, ya, Mukhtasar Ahkamus Syiyam yang diterbitkan oleh Darul Ifta Yordania ya. Pada halaman 19 ini ada pembahasan ya. Hal apakah ya, qatratul udhuni wal anfi tubtilus siyama? Ada pertanyaan begitu ya. Apakah tetes telinga dan tetes hidung itu tubtilus siyama ya? Apakah itu membatalkan puasa? Nah, dikatakan di sini qatratul anfi wal udhuni tubtilani shaum. Jadi tetes hidung dan tetes telinga itu membatalkan puasa. Di annal anfa wal udhuna manfadhani maftuhani ilal jaufi. Karena hidung dan juga telinga itu adalah dua lubang yang terbuka ya secara alami ya, yang kalau diteteskan di telinga atau di dalam ke dalam hidung, maka itu akan menuju ke jauh, itu akan masuk menuju ke jauh ya. Ini rongga dalam dalam tubuh, sehingga tetes telinga dan tetes hidung itu tubtila tubtila nusauma, itu membatalkan puasa ya. Nah, di dalam kitab ini juga ada di halaman 7 ya, halaman 7 ini judul kitabnya adalah, agak lambat komputernya. Nah, ini at-ta'liqu ala manzumatil mufattiratil mu'asirah ya, pembatal-pembatal puasa kontemporer ya, pembatal-pembatal puasa kontemporer. Ini nazomnya disusun oleh Syekh Ali Al-Qudaimi, Dr. Ali Al-Qudaimi, kemudian takliknya oleh Syekh Dr. Labib Najib. Nah, di sini dikatakan qatratul udhuni itu al-mu'tamadu tuftir ya. Pendapat mu'tamad, tetes telinga itu membatalkan puasa. Wa muqabiluhu la tuftir. Sedangkan pendapat kebalikannya atau pendapat lawan mu'tamad itu tidak membatalkan puasa. Wa huwa qawiyyun. Dan ini pendapat yang kuat juga. Katakan di sini di khulasoh ya, khulasohnya atau ringkasannya. Jadi dapat kita pahami bahwa tetes telinga ketika digunakan di siang hari di bulan Ramadan, maka itu membatalkan puasa ya, tubtilu ya, membatalkan puasa. Begitu juga tetes tetes hidung ya. Nah, sekarang bagaimana kalau menggunakan semacam pembersih telinga begitu, atau korek telinga begitu, atau katembat mungkin begitu ya. Nah, di sini ada beberapa referensi dalam kitab ini, Kanzur Ragibin ya, Kanzur Ragibin syarah Minhajut Talibin, syarah Minhajut Talibinnya Imam An-Nawawi. Ini pada halaman yang ke-461 ini dijelaskan begini ya. Ketika ada ibarah atau teks begini, wa an yakula inda fitrihi Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Rawa Abu Dawud an Mu'adz bin Zahra annahu sallallahu alaihi wasallam kana idza aftara qala dzalik wa isnaduhu hasanun lakinnahu mursalun. Nah, jadi ketika berbuka itu seorang muslim itu mengucapkan Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Doa yang sudah ma'ruf ya, mungkin sering juga kita baca. Ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari jalur Mu'adz bin Zahra, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berbuka itu mengucapkan doa tadi ya, mengucapkan redaksi yang tadi, sanadnya hasan meskipun mursal. Nah, ini ibarah atau teks di kitab Kanzur Ragibin. Nah, ibarah dari kitab teks Kanzur Ragibin ini kemudian diurai lagi, diperjelas lagi dalam kitab namanya Hasyiatul Qalyubi wa Umairo ya, Hasyiatul Qalyubi wa Umairo. Nah, ini dalam kitab Hasyiatul Qalyubi wa Umairo juz 2 halaman 62 sampai 63 nanti ini ada keterangan begini.
Wa qauluhu 'inda fitrihi. Ini kan tadi kan di Kanzur Ragibin dikatakan wa an yakula 'inda fitrihi. Dia berkata, mengatakan ketika dia berbuka puasa, ya. Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Nah, wa 'inda fitrihi ini diperjelas dalam kitab Hasyiatul Qalyubi wa Umairah. Dikatakan begini, qauluhu 'inda fitrihi, ya. Pernyataan inda fitrihi ketika berbuka itu aqibu ma yahsulu bihil fitru, yakni sesaat setelah tercapainya fitr atau berbuka puasa. Jadi sesaat setelah berbuka puasa baru mengucapkan doa Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Begitu ya. Aqibu ma yahsulu bihil fitru, ya. Wa illam yundab, meskipun itu fit berbukanya itu dengan sesuatu yang tidak disunahkan. Contohnya apa berbuka sesuatu dengan sesuatu yang tidak disunahkan? Kajima, ya, contohnya berjima. Jadi berbuka puasa kemudian berjima, itu tidak dianjurkan atau tidak disunahkan. Tapi ketika itu dia tetap baca Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Kemudian begini ya, wa idkhali nahwi audin fi udhunihi ya. Saya cek di Maktabah Syamilah tulisannya fi udhunihi. Jadi jima ya, kemudian juga memasukkan seperti kayu gitu ya ke dalam telinganya. Jadi ketika masuk kayu ke dalam telinga itu membatalkan puasa, ya, itu membatalkan puasa. Kama qalahu ba'du masyayikhuna, sebagaimana itu yang disampaikan kama qalahu ba'du masyayikhina, ya, saya baca ya. Sebagaimana yang disampaikan oleh sebagian guru-guru kami, ya. Bal nukila annahu yakfi atau yukfa dukhulu waqtil iftari, dan seterusnya ya. Jadi intinya redaksinya itu begini ya. Jadi ketika memasukkan kayu ke dalam telinga, atau sekarang anggaplah kita ilhakkan, kita analogikan dengan katembat ke dalam lubang telinga, maka puasa menjadi batal. Sebagaimana keterangan dalam kitab Hasyiatul Qalyubi wa Umairah juz 2 halaman 62 dan 63 ini ya. Kemudian satu ibarah lagi masih di kitab yang sama, yakni Hasyiatul Qalyubi wa Umairah, meskipun di sini pembahasan tentang pembatal-pembatal salat begitu ya. Nah, dikatakan di sini qauluhu biqalilil ukli ya, dan pernyataan dengan makan yang sedikit ya. Bidomil hamzati, hamzahnya di domah, jadi bacanya ukli ya. Ai al makul, yakni yang dimakan ya, sesuatu yang dimakan. Wal muradu bihi, dan yang dimaksud dengan sesuatu yang dimakan ini adalah kullu mufattirin, semua yang membatalkan. Fayashmalul masyruba, ini juga mencakup sesuatu yang diminum ya. Wa ghairahu, dan yang lainnya. Walau bi idkhalin nahwi audin fi udhunihi, ya, meskipun itu memasukkan kayu ke dalam telinganya, maka itu termasuk ke dalam kullu mufattirin, semua yang membatalkan ya. Jadi kesimpulannya, menggunakan tetes telinga ketika siang hari bulan puasa itu puasa Ramadan, maka itu membatalkan puasa. Yang kedua, menggunakan katembat atau korek telinga ya, itu juga membatalkan puasa, diilhakkan, dianalogikan dengan ibarah ini ya, kullu mufattirin fayashmalul masyruba wa ghairahu walau bi idkhalin nahwi audin fi udhunihi. Nah, semua yang membatalkan puasa itu mencakup sesuatu yang diminum dan yang lainnya juga, meskipun itu memasukkan semacam kayu ke dalam lubang telinganya. Ya, kalau zaman sekarang mungkin memasukkan katembat. Karena tadi sebagaimana di kitab Mukhtasar Ahkamis Syiyam, telinga itu adalah manfaz maftuh ilal jauf, yakni lubang terbuka yang akan menyampaikan ke dalam al jauf, yakni rongga tubuh bagian dalam. Sehingga kalau dimasukkan maka itu membatalkan puasa. Semoga berfaedah. Nasallallahu salamah wal afiyah. Allahu musta'an. Allahu ta'ala a'lamu bissawab.